Halo, ketemu lagi dengan gua Mai. Gua Peter. Hari ini kita akan bahas mengenai misconception dan misleading dari bagian videonya untuk mastering knowledge ya. Jadi kita akan bahas mengenai misunderstanding itu salah paham dan misleading itu salah mengarahkan, salah pengarahan lah. Saya mau cerita dulu sedikit misconception. Ya. Yang dinamakan dengan misconception itu adalah kesalahan pemahaman kan ya. Contohnya adalah panas dan dingin. Kalau saya bilang kursi besi ini sama ubin kayu, mana yang lebih dingin? Begitu dipegang, kenapa yang kursi terasa lebih dingin dibanding yang ubin kayu ya? Padahal kalau kita pakai temperatur infrared ditembak akan menghasilkan suhu yang sama. Tapi kenapa pada saat di telapak tangan kita terasa lebih dingin? Ternyata kita tidak boleh menyebutnya lebih dingin, tetapi termodinamiknya itu berbeda. Artinya kursi dengan bahan logam memiliki kemampuan pemindahan kalor lebih tinggi dibandingkan dengan si kayu. Itulah sebabnya kalau kita lagi masak kue di oven, kue dengan loyangnya memiliki suhu yang sama, bisa ribuan derajat, ratusan derajat, mungkin 400 derajat Celcius ya. Kalau kita pegang kuenya, tangan kita nggak apa-apa, tapi kalau kita pegang loyangnya, tangan kita akan melepuh. Itu karena kemampuan loyang untuk memindahkan kalor itu lebih cepat dibandingkan kue, sehingga untuk 1 detik saja kita pegang akan banyak kalor yang pindah ke jari kita dibandingkan dengan kuenya. Ya, mungkin Peter ada cerita lucu lain tentang jerapah, bro. tentang jerapah. Itu bagaimana? Karena waktu itu ada teman ya. Iya, ada teman temannya Peter. Bagaimana nih jerapah? Jual boneka ya. Waktu itu mungkin lihat boneka, lihat boneka. Ya, lihat boneka jerapah, men. Jadi begitu lihat harganya mungkin mahal ya. Mahal. Udah aja katanya, terus beli aja jerapah yang asli lah. Atau enggak Beli telurnya ya. beli telur jerapah. Ya. Saya bisa mengerti sih kalau dia salah lihat. Mungkin dia melihat dinosaurus dengan jerapah itu sama, sehingga jerapah itu bertelur. Banyak nonton Jurassic kayaknya. Ya. Entah bagaimana dia bisa lebih menempel pendidikan dari televisi dibandingkan pendidikan di sekolahnya. Ya. Oke, mungkin ada cerita lucu lain, Win. Mungkin Yang misconception lagi atau misleading lagi? seperti yang Matic kemarin sih, bro, Matic? sebenarnya. Yang Matic itu ya. Jadi sebenarnya artinya Matic itu ya, saya luruskan lagi. Untuk motor Matic itu kan berarti tidak perlu memindahkan gearbox, posisi gearbox untuk dapat menjalankan motor, sehingga tinggal gas langsung jalan ya. Matic-nya bekerja dengan sistem CVT atau centrifugal transmission. Artinya makin digas makin kencang. Nah, waktu itu ibu-ibu ini yang dimarahin gimana ya, beda? Dia bilang Matic itu segala sesuatunya otomatis, Semuanya otomatis. bahkan sampai lampu saja otomatis bisa mengarahkan. Otomatis. Mungkin dia akan otomatis jadi Autobot nanti. Jadi Transformer, men. Mungkin ya, bisa jadi. Dia berpikir Matic itu seperti itu mungkin ya. Terus apalagi, Wit? Sebenarnya banyak sih, cuman Banyak, Wit. Oh iya, satu lagi juga ada yang tidak tahu caranya copy paste. Nah, tidak master dalam knowledge-nya. Waktu itu handphonenya ingat nggak, kan? Dia pakai iPhone dari Apple. Nah, waktu diangkut itu kan dia ke teman sebelahnya minta dicatetin dulu nomornya. Jadi dia dapat message dari temannya, suruh teman sebelahnya itu catetin nomornya, disalin ke HP satu lagi, supaya nanti dia bisa nyalin dari HP itu untuk nge-save di HP yang ini. Wow, epic. iPhone, bro. Ya, iPhone, bro.
Tapi dia ya mungkin bisa beli gadget yang mahal tapi tidak bisa menggunakannya. Itu seperti kita punya pistol tapi kalau ada maling itu pistolnya dipukul-pukulin gini, tidak ditembak, enggak, pukul-pukulin. Kayak gitulah kalau nggak punya pengetahuan yang bagus, seperti itulah. ya mungkin itu seperti cimpanse ya. Jadi kita bisa menggunakan pengetahuan kita dalam sains untuk memecah biji. Tapi kalau kayak cimpanse pakai batu aja deh. Pokoknya segala sesuatu smash. Hulk smash. Ya. Nah, itulah kelihatan. Jadi kalau nggak mastering knowledge itu orang-orang akan cenderung lebih emosional ya. Diajak ngomong dikit, begitu kalah ngomong langsung Hulk smash. Iya nggak tuh? Banyak yang menghadapi yang seperti itu, terutama banyak. Beberapa orang tua murid yang merasa lebih tahu daripada praktisi di sekolah. Nah, ini yang bahaya ya. Yeah. Mungkin waktu itu bagaimana, Fit? Marah-marahnya? Yang orang tua anak terhukum. Iya. Jadi maaf ya, dalam terminologinya kami menyebut pengacau-pengacau yang memiliki power di sekolah itu adalah yakuza atau teroris ya. Mereka itu akan merusak sistem yang ada di institusi pendidikan hanya untuk kesenangan mereka dan kepentingan mereka. Jadi kami sebutnya itu teroris ya. Jadi bukan berarti teroris itu ngebom, tapi teroris itu menurut pandangan kami adalah orang-orang yang egois banget, memaksakan pandangannya kepada orang lain sehingga orang lain harus menuruti kemauan mereka. Nah, dalam institusi pendidikan ini kemarin ada ya teroris-teroris yang setelah mereka melakukan pelanggaran dan dihukum, ternyata mereka mengadu pada orang tuanya dan orang tuanya tidak terima, meminta agar gurunya mundur. Kita nggak ngerti apa yang terjadi dalam institusi pendidikan saat ini. Kalau memang orang tua tidak percaya sama institusi pendidikan, ya udah homeschooling aja, jangan dititip di institusi pendidikan, karena institusi pendidikan tuh punya culture tersendiri. Kalau tidak bisa fit in dalam culture itu, ya lebih baik silahkan angkat kaki, betul nggak Fit ya? Daripada menjadi teroris di sana, jadi duri dalam daging, lebih baik jadi daging aja di rumah sendiri. Atau kalau mau tetap jadi duri, ya jadi durilah di rumah sendiri. Jadi anak-anak di sekolah pun udah sadar ngerti kondisi sekolah dengan kondisi orang tua, makanya anak sekarang itu dengan gampangnya mengadu domba pihak sekolah dengan orang tua. Jadi ya orang tua yang termakan omongan anak ya udah langsung panas, langsung emosi. Ya anak sih ketawa-ketawa aja ya. Jadi pada intinya adalah jika kamu memahami sesuatu lebih dalam, maka kamu tidak akan mengeluarkan pernyataan yang bodoh tentunya ya. Iya. Tentunya. Anak remaja itu kalau cuma dihukum, disuruh menyalin PR, itu tidak akan trauma. So keep in mind ya. Itu merupakan bagian dari penempaan hidup. Mungkin buat anak-anak ini ya, pesan buat kalian. Kalau kalian menganggap guru kalian itu sangat tangguh dan sulit dihadapi, tunggu sampai kalian menemukan bos kalian di tempat kerja nanti ya. Mungkin akan 100 kali lebih tangguh daripada guru kalian. Oke? Mungkin untuk yang kali ini segitu dulu aja. Kita akan bahas di yang berikutnya. See you.